Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan kebahagiaan ya. Jumpa lagi dengan podcast Sersang, sharing santai bersama RSTDS, pilihan tepat menuju sehat. Kali ini saya Letkol Nurul selaku host yang akan menemani Sobat Sehat semua. Tentunya kali ini kita akan berbincang santai dengan tema yang menarik. Apa itu? Yaitu tentang mengenal lebih dalam tentang Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun. Maka dari itu, di sini sudah hadir bersama saya, Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun, Kolonel CKM Dr. Zainal Alim, SPUG. Selamat pagi, Karungkit. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, Sobat RSTDS. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, Sobat Sehat, seperti kita ketahui, Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun ini adalah Rumah Sakit TNI AD, kebanggaan Kodam 5 Brawijaya, yang mempunyai tupoksi memberikan pelayanan kepada prajurit TNI AD, PNS, dan keluarganya, serta masyarakat umum. Lalu, bagaimana sih RST ini memberikan inovasi terbaiknya untuk masyarakat? Mari langsung kita bahas tuntas di sini. Mohon izin Karungkit, diketahui akhir-akhir ini Rumah Sakit Tentara Dr. Supraun pembangunannya sangat pesat. Kemudian dengan pembangunan ini, RSTDS ini akan diarahkan kemana? Ya. Jadi, menurut apa yang sudah kita capai ini, sesungguhnya ini saya hanya meneruskan apa yang sudah dibangun oleh penerus saya, para pimpinan rumah sakit yang sejak tahun rumah sakit ini 1928 Siap. sudah berdiri di awal sampai sekarang, tentu dengan melakukan pembangunan secara terus-menerus, kontinu, berdasarkan kemampuan yang dimiliki, juga tahapan atau tantangan yang dihadapi, tapi semuanya dalam suatu roadmap yang sudah ditentukan. Terima kasih. Kemudian di Rumah Sakit Supraun ini selain pasien dinas, ada juga pasien umum, Karungkit. Apakah dalam pelayanan antara pasien dinas dengan pasien umum ini ada perbedaan? Jadi kita tahu Rumah Sakit Supraun ini milik Kodam 5 Brawijaya. Dalam sejarah itu memang ini berangkat dari rumah sakit militer. Sampai sekarang pun dalam kepemilikan milik Kodam 5, sehingga walaupun sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam pelayanan, itu merupakan prinsip yang besar, maka Supraun juga memberikan pelayanan yang tertentu kepada prajurit dan keluarganya sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh matra prajurit dan keluarga. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan, karena bagaimanapun pelayanan harus sama, kualitasnya sama, jenis pelayanannya sama, yang memberikan pelayanan kesehatannya juga harus sama dan berstandar. Jadi untuk mengurangi suatu penumpukan misalnya dalam antrian pendaftaran, karena kita mengenal pendaftaran online misalnya, ya, itu tentu ada supaya mengurangi penumpukan dibagi dalam perkelompok tertentu, dan lebih mudah tentu dengan antara dinas dengan tidak kelompok prioritas tertentu, misalnya disabilitas atau lansia. Kalau dari hal-hal lainnya sama saja. Terima kasih. Berarti memang tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien dinas dengan pasien umum. Ya. Kemudian apa hal khusus yang diberikan untuk pasien dinas jika berobat di Rumah Sakit Supraun ini?
Ya, ini kan prajurit dan keluarganya itu tadi saya sampaikan itu mempunyai kekhasan dalam penugasan, sehingga mereka kita berikan eh, perhatian khusus. Misalnya dari sejak awal, ya sama-sama dengan yang lain sebetulnya kita melaksanakan pendaftaran online lebih kita sarankan dan menjadi kewajiban sekarang untuk semua pasien BPJS. Yang juga pendaftarannya kita buat dalam kelompok tertentu, termasuk kelompok pasien prajurit keluarganya. Di sisi yang lain kita kelompokkan juga kelompok yang memerlukan prioritas, misalnya purnawirawan, veteran, yang tergolong lansia, itu diberikan penempatan satu atap, tetapi pengelompokan tersendiri, mempunyai mesin adjungan tersendiri, supaya juga itu tadi memperkecil antrian. Demikian juga perawatannya tentu standarnya harus sama, ya. Untuk prajurit karena kepentingan khusus ada unit kedokteran militer yang merawat mereka karena tentu berbeda kualifikasi gangguan kesehatan yang dimiliki oleh seorang prajurit, sehingga memerlukan tempat tersendiri. Dan masih juga mungkin keluarga prajurit sedang bertugas itu mempunyai kekhasan sendiri dalam bidang kesehatan, sehingga ada tempat-tempat tertentu yang kita memang prioritas, dan mereka yang mempunyai derajat kesehatan yang optimal, di prajuritnya cepat pulih, cepat melaksanakan pekerjaan lagi, keluarga juga bisa mendukung dengan maksimal. Termasuk juga misalnya kan antrian obat tuh suatu hal yang diperlukan banyak. Nah, bukan berarti membedakan kita, tetap ada pengelompokan tempatnya saja untuk mengurangi distribusi antrian sampai mereka dirawat, sampai mereka kontrol lagi. Begitu siklus itu berulang dan semuanya tetap berprinsip kesetaraan dalam memberikan pelayanan. Berarti Rumah Sakit Supraun sudah memberikan fasilitas lebih untuk pasien dinas, kan? Ya, lebih dalam penjelasan tadi, bukan dalam standar pelayanan. Siap. Kemudian di Rumah Sakit Supraun ini apa juga ada perbedaan, misalkan pasien yang menggunakan fasilitas BPJS dengan non BPJS atau pasien swasta untuk hal pelayanannya? Ya, jadi sekali lagi sama sekali tidak ada perbedaan dalam hal alur sistem ataupun pelayanan. Apakah itu menggunakan artinya membayar langsung, ya membayar langsung melalui sebagai yang kita kenal sebagai pasien swasta, ataupun mereka membayar melalui asuransi, apakah lewat asuransi BPJS atau asuransi lain. Kan semua mereka tentu membayar. Memang ada yang secara langsung, ada juga melalui asuransi seperti BPJS. Tidak ada perbedaan sama sekali. Sama saja, mulai dari awal mendaftar, kemudian dirawat jalan, dirawat inap, atau mendapatkan pelayanan tambahan, itu saya kira sama saja. Kita lihat juga apa yang dirasakan oleh pasien umum dan BPJS atau asuransi lain, saya kira sama. Baik, luar biasa Rumah Sakit Supraun ini, jadi tidak ada, walaupun masyarakat itu dengan menggunakan BPJS dan non BPJS, tapi tindakan yang diberikan sama, kecepatannya juga sama. Harus sama. Siap. Harus sama. Oke. Harus sama cepatnya maksudnya. Siap, ya. Jadi pasien juga cepat tertangani, cepat sembuh, ya, walaupun itu dengan BPJS. Ya. Siap. Dan BPJS juga sama. Siap. Kemudian kira-kira apa sih kelebihan Rumah Sakit Dr. Supraun ini kalau dibandingkan dengan rumah sakit lain yang ada di Kota Malang ini, Karukit? Ya. Saya sampaikan bahwa rumah sakit ini diawali oleh personel militer angkatan darat. Sebagai seorang prajurit tentu kita mempunyai kekhasan, yaitu masalah disiplin. Disiplin dalam hal, kalau dipertimbangkan dalam tugas-tugas rumah sakit, tentu disiplin dalam hal waktu, disiplin dalam hal melayani,
disiplin dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan, termasuk disiplin dalam menanggapi keluhan-keluhan atau kekurangan dalam pelayanan. Itu kelebihan kita dalam disiplin. Yang kedua, rumah sakit Supraun ini, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, sudah dirintis oleh para kadukes sebelumnya. Pada saat amanat ini saya emban, maka rumah sakit dalam 2 tahun terakhir ini diarahkan menjadi rumah sakit dengan keunggulan subspesialis di semua bagian atau departemen. Karena ini merupakan penopang bagi dalam tugas-tugas damai, tentu pelayanan di daerah wilayah Kodam 5 atau untuk masyarakat sipil di daerah Jawa Timur bagian selatan dan timur, karena kita juga mempunyai tumpuan di rumah sakit provinsi Saiful Anwar kira-kira 5 km masih satu kota Malang. Jadi harapannya rumah sakit ini mampu melakukan segala diagnostik, pelayanan, evaluasi itu mendekati kemampuan RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat yang ada di Jakarta. Sehingga 2 tahun terakhir ini kita di tiap-tiap departemen misalnya ya, kita mempunyai misalnya unit unggulan di bidang jantung, itu sumber daya SDM dokternya terutama sudah lengkap ya, dari diagnostik, dari imaging, dari intervensi, termasuk pada gangguan ablasi yang sebenarnya sangat jarang bisa ditangani dari Supraun, dan mampu untuk melaksanakan itu secara terpadu dalam hal sistem administrasi, SDM-nya, dan juga alat-alatnya untuk mendukung kemampuan subspesialis seperti itu. Jadi misalnya nih, pasien sudah nggak perlu lagi dirujuk ke Jakarta, misalnya prajuritnya melakukan intervensi karena denyut jantungnya, iramanya kurang bagus, ya itu tidak perlu lagi guys. Jadi tentu kita lakukan pelayanan di sini. Nah, kalaupun perlu tambahan, nanti kita konsultasikan dengan sejawat senior tidak dari Saiful Anwar, atau kita sudah seringkali melakukan VCON ya, konferensi klinik dengan para dokter-dokter tidak spesifik penanganan pasien di sini atau di cepat gitu. Itu dicapai. Demikian juga unit lainnya seperti, karena ini tadi militer, tentu tumpuan trauma, masalah trauma itu menjadi perhatian khusus. Artinya semua trauma tempur dan latihan yang dialami oleh harus mampu kita tangani. Karena itu bedah tulang, kemudian bedah saraf, bedah umum, ya, bedah jantung, ya, karena ada kebutuhan kepala saat latihan, itu kita sudah mempunyai dokter-dokter spesialis ke arah situ, dan juga didukung oleh alat kesehatan yang mampu untuk melaksanakan operasi-operasi yang sulit di tingkat subspesialis. Jadi semua departemen-departemen, bagian-bagian di sini, dari bagian mayor sampai bagian minor, itu sudah dipacu untuk mencapai target ke arah subspesialis. Semua unggulan sudah bisa kita capai. Nah, ini hal yang baru lagi ya. Ini kan banyak penderita tumor ya, tumor baik di bidang bonusnya bedah ya, bedah, atau di bidang kandungan kan banyak tumor. Kita sudah dibantu oleh Kementerian Pertahanan dalam untuk modalitas terapi radioterapi. Ini kan tidak semua rumah sakit punya. Kita udah lengkap berarti ya, dokter bedah tumornya ada, kemoterapi ada, kemudian radioterapi juga sudah. Ini salah satu percepatan selama 2 tahun ini untuk mencapai keunggulan Supraun di bidang subspesialis di semua departemen dan bagian pelayanan. Itu benar. Ya, okay. Terima kasih Kak Rumkit. Jadi tadi Kak Rumkit menyampaikan ada unggulan yang diberikan Rumah Sakit Supraun tadi, jantung, kemudian radioterapi. Mohon izin mungkin ada unggulan lain yang sudah dikembangkan saat ini dan mungkin ada yang akan dikembangkan ke depannya Kak Rumkit. Oh iya ada.
Jadi misalnya kita ini sebagai rumah sakit militer kan mempunyai fungsi pelayanan. Nah, kita akan mengembangkan fungsi dukungan kesehatan. Dukungan kesehatan itu rumah sakit itu bisa dalam bentuk pelayanan hospitalisasi di rumah sakit atau menerjunkan tim-tim untuk tim kesehatan mobile untuk memberikan bantuan dukungan kesehatan di lapangan. Apakah pada saat operasional rutin atau saat latihan atau ada di daerah operasi, itu kita melaksanakan. Ini juga kita kembangkan suatu ambulan mini IC ya, yang bisa difungsikan untuk kepentingan latihan atau tempur ya, dengan kemampuan pelayanan kesehatan yang tinggi, juga untuk dukungan pengamanan VVIP seperti pengamanan dan kunjungan presiden, wakil presiden ya, para pejabat negara, termasuk panglima TNI dan kepala staf angkatan, termasuk juga tamu negara. Itu untuk dukungan kesehatan. Di sisi lain, Rumah Sakit Suprapto membantu dalam hal rekrutmen dan pemeliharaan kesehatan prajurit. Jadi dan calon prajurit. Sehingga kita mengembangkan suatu medical check up yang merupakan sayap pelayanan tersendiri yang terpisah dari pelayanan pasien. Karena ini kan orang sehat nih. Siap. Orang sehat itu dalam sayap yang berbeda dan lengkap di semua pemeriksaan. Ini salah satu unggulan kita, memang khususnya untuk mendukung tugas tadi, dukungan kesehatan dan juga dukungan penyelenggaraan welfare recruitment dan pemeliharaan kesehatan prajurit. Prajurit tidak hanya diobati tapi dicegah supaya tidak sakit dengan cara melakukan pemeriksaan secara rutin. Kita punya sayap sendiri untuk melakukan tindakan pengecekan kesehatan prajurit. Ini juga bisa digunakan untuk umum. Dia juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan yang bisa dilakukan untuk syarat-syarat sekolah, syarat-syarat kuliah dengan syarat-syarat itu sudah lengkap. Baik. Sangat luar biasa. Jadi Rumah Sakit Supraon itu sudah mempunyai tempat tersendiri untuk medical check up yang terpisah dari layanan pasien yang sakit. Jadi pasien yang sakit dan sehat untuk memeriksakan kesehatannya sudah terpisah untuk tempatnya yang garanti. Jadi memang luar biasa. Kemudian mungkin jika ada pasien yang dalam kedaruratan garanti, mungkin kecelakaan atau darurat di rumah atau sakit, bagaimana ini kemudian lupa tidak membawa administrasi, itu bagaimana tindakannya jika dibawa ke Rumah Sakit Supraon ini? Apa bisa ditolong atau bagaimana? Mohon izin. Jadi rumah sakit sebagaimana rumah sakit yang lain ya, yang ada di negara kita, termasuk juga rumah sakit yang Angkatan Darat, mempunyai tradisi untuk melakukan pertolongan kesehatan masyarakat. Misalnya tadi kalau Gundul nanyakan tentang kelengkapan administrasi, saya memang menekankan berikan pertolongan semaksimal mungkin tanpa mengenal siapa yang kita tolong, tanpa mengenal pangkat, jabatan atau asal dari mana, tak tolong. Dan hal darurat itu kita bantu ya. Kemudian apabila sudah tertolongi, kondisi stabil, baru mungkin karena ini rumah sakit yang juga dikelola secara administratif yang teratur ya, diperlukan data pasien, kemudian dan seterusnya, itu tentu baru dilakukan. Jadi silakan saja, mau ada korban lalu lintas di tengah jalan atau tiba-tiba menemukan orang yang tanpa identitas atau sendirian ditemukan, bawa saja ke unit gawat darurat dan percaya bahwa rumah sakit mempunyai tradisi luhur untuk menolong setiap siapapun yang membutuhkan pertolongan. Rumah sakit jangan lupa rumah sakit kita milik Tentara Nasional Indonesia. Rumah sakit yang menjadi kebanggaan Tentara Nasional, tapi juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat. Luar biasa juga nih, Rumah Sakit Supraon kita memang mengutamakan
keselamatan. Jadi mengupayakan bagaimana yang kalau tadi Kak Rumkit menyampaikan ditemukan di jalan sendiri, kita upayakan untuk sehat, untuk sembuh, bisa tertolong nyawanya. Tidak boleh ada yang ditolak. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau begini, kalau memerlukan pelayanan yang lebih lanjut lagi, kita akan antar. Kita Siap. siapapun silakan menggunakan fasilitas milik Rumah negara. sakit. Bagus. Luar biasa Kak Rumkit ya. Jadi kita tidak akan kesulitan dengan administrasi terbentur mau mencari sehat tetapi terbentur dengan administrasi. Siap, siap Kak Rumkit. Kemudian kira-kira misalkan saya berobat atau orang lain, ada pasien yang berobat, kemudian ada merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan di rumah sakit ini. Bagaimana caranya untuk menyampaikan Kak Rumkit? Ini kebiasaan untuk menerima kritik itu kan harus kita tanamkan dalam hati. Orang mengkritik, orang memberi saran, selalu kita anggap nilai positif dan kita sangat berterima kasih. Tidak semua orang mau atau institusi menerima kalau ada kritik. Tapi sejak awal rumah sakit ini bukan lagi siap dikritik, tetapi sudah pada tahap meminta kritik. Mohon ada kritik, mohon ada saran untuk perbaikan. Karena kami sadar rumah sakit tentu dalam pelayanan ada banyak karena itu kan guru sering keliling rumah sakit. Ya, ada yang bisa mengadu secara langsung ke kita melalui pojok pengaduan, ya itu di tempat yang strategis mudah dilihat sehingga orang yang merasa ada hambatan dalam pelayanan bisa datang dan petugas kita siap. Kemudian di setiap ruangan itu ada barcode pengaduan, ya kalau sungkan atau melihat perawatnya sembuh atau juga mungkin ada yang perlu dikritik dari petugas kita, ya tentu memerlukan sarana pengaduan yang private, yang nyaman dan langsung terhubung, jadi tidak menyinggung hak personal yang akan dikritik. Ada barcode yang bisa dipindai oleh semua pasien, semua keluarga, bahkan pengunjung rumah sakit, ya di setiap hampir ada sekitar 100 titik barcode kita tanam di dinding-dinding dengan mudah dilihat, dipindai lalu diketik apa yang menjadi keluhannya, ya. Kemudian juga ada website kami, ya website kami yang bisa diakses dengan mudah, ya nanti coba ditayangkan di sini, ya. Nah itu kan ditayangkan. Nah ini juga dengan mudah itu untuk melakukan pengaduan secara nah dari pengaduan itu nanti bermuaranya ke saya. Jadi tidak ada pengaduan yang tidak saya tahu karena barcode, website, Google review, pengaduan langsung, CCTV yang disebar di banyak tempat di rumah sakit itu dapat saya lakukan evaluasi secara langsung. Bisa saya baca. Bahkan dalam hal tertentu saya yang akan mensosialisasikan, mendistribusikan masalah itu bahkan secara terbuka. Pernah ya ruang-ruang ya seperti komunitas media sosial, tentu kita punya WA group dinas. Nah di situ ada WA group yang besar yang isinya semua personil rumah sakit, ya kita cantumkan di situ apa yang menjadi keluhan langsung saat itu, tidak boleh lebih atau tidak boleh melewati jam kerja, ya tentu dengan memperhatikan kerahasiaan daripada pelaku. Sesekali saya tampilkan supaya ini menjadi bukti bahwa laporan ini memang valid dan menyebutkan betul keluhannya, tempatnya, waktunya, sehingga ini menjadi bahan evaluasi. Bahan evaluasi petugas di lapangan atau saya malah sebagai pimpinan, ya, dan belum diperbaiki, harus diterima dengan lapang dada. Karena prajurit itu sebetulnya mempunyai sikap disiplin, tapi hatinya harus lembut dan lapang dada untuk perbaikan. Begitu ya prajurit.
Siap, siap. prajurit kesehatan Siap. ya, harus melayani ya, walaupun di balik pendidikan yang sudah kita tempuh sama dengan pendidikan prajurit lain, kita harus mempunyai apa, sikap disiplin, sikap mengayomi, tapi hatinya itu harus juga Lapang. ikhlas ya, lapang dada dalam melayani pasien-pasien kita. Terima kasih, baik Sobat Sehat semuanya. Ternyata dalam kita mendapat pelayanan di Rumah Sakit Supraun, jika ada rasa tidak puas atau ada hal yang kurang berkenan di hati para pasien atau Sobat Sehat semuanya, bisa menyalurkan unek-unek atau hal yang kurang berkenan itu melalui website. Bisa, tadi sudah disampaikan Karungkit, lewat website, kemudian ada barcode, ada 100 titik barcode yang untuk menyampaikan unek-unek kita itu. Termasuk toilet, termasuk keluhan toilet bisa kita sampaikan melalui barcode yang ada 100 titik tadi. Jadi privasi kita juga akan terlindungi, tidak akan terekspos kemana. Penanganannya langsung beliau yang akan menangani, langsung kepada Karungkit. Luar biasa, luar biasa. Jadi tidak ada kasus atau tidak ada keluhan tanpa penanganan beliau. Semua ditangani ya, beliau. artinya kan kalau toilet kotor misalnya, dan yang malu itu kan petugas, bukan petugas toilet. Saya bertanggung jawab terhadap semua yang ada di dalam fasilitas itu. Dan itu saya memang di toilet itu ada barcode, apakah kotor ataukah kurang bersih atau kurang wangi, dan selalu kita lakukan perbaikan. Nggak apa, kita harus berlapang dada. Nah, salah satu yang sering dikeluhkan oleh pasien ya, misalnya antri yang lama, obat tidak lengkap, ya, petugas kesehatan, dokternya, perawatnya galak, ya, kemudian lingkungannya kotor, termasuk pelayanan makanan. Nah ini kalau rumah sakit kita kan punya nih penghangat nih, ya, makanan sampai hangat kepada pasien, juga air bersih, juga masalah toilet. Ya, ini kan harus selalu kita perhatikan karena toilet rumah sakit itu operasional terus, berganti-ganti orang, ya, dengan mungkin budaya yang berbeda-beda, sehingga harus mencapai standar ya seperti hotel lah, hotel berbintang ya, bintang yang selalu empat ke atas lah ya kan, yang 4 ke atas, karena kan sama juga dengan hotel, cuma di ini ada tambahan kegiatan lain kan begitu ya. Diusahakan apa yang diperoleh harus menjadi standar hotel itu, plus kegiatan yang harus kita lakukan dalam penanganan pasien, itu standar kita. Semua kritik, semua saran itu sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Apa yang dilakukan, tidak dilakukan anak buah itu adalah tanggung jawab saya sebagai yang dipercaya saat ini sebagai kepala rumah sakit. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena ini. Jadi ya, ini yang terakhir, harapan Karungkit kepada masyarakat pengguna RSTDS ini, Karungkit? Saya berharap Rumah Sakit Supraun sebagai rumah sakit pemerintah yang menjadi aset negara itu betul-betul dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Ya, silakan menggunakan fasilitas kami dalam hal jalan, bahkan tadi saya sampai dalam keadaan gawat. Di sisi lain, saya berharap agar fasilitas-fasilitas pelayanan yang sudah kita perbaiki, kita bangun untuk ikut memelihara dengan menggunakan dengan baik. Harapan lainnya, di rumah sakit ini sudah mulai dilakukan edukasi, sudah berjalan setahun ini, bahwa kita bebas parkir yang tidak pada tempatnya. Kemudian tempat parkir juga tersedia, rapi, aman, ada tempatnya. Tidak semua kita bisa menghentikan kendaraan yang kita pakai di semua tempat, karena mungkin merugikan orang lain. Kemudian juga saya minta masyarakat juga menggunakan jalur yang
Disediakan. tepat ya, menggunakan fasilitas jalan kaki, menggunakan fasilitas roda 2, roda 4, atau diantar oleh kendaraan publik, itu kami sudah sediakan tempat, rambu-rambunya sudah jelas, sehingga ini memberi juga kenyamanan. Itu harapan saya, untuk termasuk juga saling menjaga ketenangan. Rumah sakit ini terbuka untuk semua masyarakat, tetapi tentu saya himbau, manakala sudah waktunya pasien harus beristirahat, yang mungkin tidak gantian jaga, ya sudah istirahat dulu di rumah. Atau yang mau besok, ya sudah sebelum jam sekian saya kira sudah terpapar ketentuannya. Kemudian untuk keluarga dari prajurit, keluarga, purnawirawan, dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, ini saya berterima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menggunakan fasilitas ini. Terakhir mungkin ya, saya tetap bukan menerima, meminta, dan sangat berterima kasih atas kritik sekeras apapun, sepedih apapun. Tentu dalam tanda kurung, saya juga harus menjaga nama baik dan kehormatan satwa serta anggota pelayanan kesehatan dalam tanggung jawab saya, sehingga tidak semua tentu pengaduan itu bisa serta-merta langsung dianggap sebagai hal yang betul. Pasti saya cek lagi secara akurat, secara berimbang. Jadi sekali lagi kami mengharapkan kritik sekeras sepedih apapun untuk kebaikan rumah sakit ini, rumah sakit milik kita semua, supaya bisa melaksanakan tugas masing-masing dengan baik, dengan disiplin. Ya. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, Kak Rungkit, mungkin ada sedikit closing statement untuk podcast kita pagi ini. Ya, untuk prajurit dan keluarga serta purnawirawan dan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, ya, di depan lobi utama di situ tertulis karena tentara kampanye. Jadi adalah suatu hal yang bukan lagi kewajiban, tapi tertanam di hati kami sebagai prajurit kesehatan atau kadar untuk memberikan pengabdian yang terbaik. Yang kedua, rumah sakit ini mempunyai mutu pilihan tepat Menuju sehat. Ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang golongan, tanpa memandang asal, semua bisa menggunakan fasilitas pendidikan. Itu saja menurut. Nggih. Siap, Kak Rungkit. Terima kasih. Sudah banyak sekali yang kita bahas pada pagi hari ini. Tadi dari rencana ke depan, pengembangan rumah sakit, kemudian kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pasien dinas, juga pasien umum, tidak membedakan pelayanan kepada pasien dinas dan pasien umum. Kemudian jika ada kegawat daruratan, kecelakaan, ataupun apa yang sifatnya mendadak atau urgent, rumah sakit juga memberikan kemudahan, tidak menuntut saat itu ada administrasi yang harus diselesaikan. Kemudian unggulan-unggulan yang disampaikan juga dari Kak Rungkit, dari jantung, radioterapi, kemoterapi, bedah, kemudian tentang pelayanan dukungan kesehatan, penambahan ambulan-ambulan untuk mini ICU, kemudian keluhan pasien juga tertampung, tertangani, dan ditindaklanjuti. Luar biasa memang. Kemudian harapan Kak Rungkit kepada masyarakat pengguna untuk mematuhi apa yang sudah dicanangkan, yang sudah diberikan alur-alur. Ada pasien dinas, ada pasien alur rawat jalan, rawat ini, kemudian fasilitas umum tentang parkir sudah tertata rapi, kemudian toilet juga bagus, keluhan toilet pun juga ditanggapi. Luar biasa.
sangat lengkap bahasan pagi kita hari ini. Semoga informasi yang diberikan Karungkit dan yang sangat informatif ini bisa menambah daya tarik masyarakat umum untuk berobat ke Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun. Terima kasih Karungkit atas waktu dan informasi yang diberikan untuk Sobat Sehat semuanya. Terima kasih. Oke. Baik, Sobat Sehat semuanya, informasi yang diberikan sudah sangat lengkap. Jangan lupa selalu nantikan podcast kita yang selanjutnya, tentunya dengan bahasan yang lebih menarik. Saya selaku host undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Dan jangan lupa follow website, Instagram, Facebook Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun. Dan jangan lupa juga bahwa di Rumah Sakit Supraun ini bisa melaksanakan pendaftaran secara online dengan menggunakan JKN Mobil. Kita sudah memasyarakatkan dan mempropagandakan JKN Mobil untuk lebih semarak ke Rumah Sakit Supraun. Terima kasih kepada Sobat Sehat semuanya. Semoga senantiasa sehat, dapat berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.